Hi everyone, selamat datang di channel Basic English Mr. Anwar bersama saya Mr. Anwar. Di channel ini kita akan membahas semua tentang bahasa Inggris, baik itu yang dari nol besar sampai bisa. Dan di channel ini kita akan membuat video yang berpart-part ya, baik itu basic grammar dari nol besar sampai ke TOEFL. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang basic speaking sampai ke public speaking. Ya. Terus kemudian ada pronunciation, ya, ada vocabulary, ada expressions, ya, expression ungkapan-ungkapan yang sehari-hari sampai ungkapan-ungkapan yang spesifik. Begitu juga dengan kosakata. Kita akan membahas kosakata-kosakata yang sehari-hari sampai dengan kosakata yang spesifik. Contohnya, kita akan membahas nanti kosakata yang berhubungan dengan biology, kita akan membahas kosakata yang berhubungan dengan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita bahas untuk video-video selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, ya, maka terlebih dahulu saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Ya, ini cukup menarik sekali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, manakah yang harus kita dahulukan untuk pertama kali ketika kita belajar bahasa Inggris? Apakah kita belajar speaking dulu, atau grammar dulu, atau pronunciation dulu, atau expression dulu? Atau bahkan kita harus memperbanyak kosakata dulu. Nah, inilah pertanyaan yang dimana banyak sekali jawaban yang beragam. Jawaban yang pertama, ada yang mengatakan, oh, grammar dulu. Kenapa grammar? Itu karena katanya kalau kita tidak bisa grammar, maka kita tidak akan bisa berbicara. Berbicara dengan sesuai dengan tata bahasa katanya. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan harus speaking yang duluan. Sebab kalau kita belajar speaking, nanti grammar akan nyusul dengan sendirinya. Nah, grammar kita juga nanti juga akan dibenarkan oleh guru-guru kita, katanya. Lalu kemudian ada yang mengatakan kita harus belajar expression terlebih dahulu. Kita belajar expression terlebih dahulu. Kenapa? Alasannya adalah dengan kita menghafal banyak expression, lalu kemudian kita praktekkan, secara otomatis grammarnya sudah benar. Ada yang mengatakan harus vocabulary duluan. Kita harus mempelajari yang pertama itu adalah kosakata. Sebab kalau grammar bagus, kosakata kurang, sia-sia. Oke. Lalu kemudian ini ya jawaban daripada teman-teman yang lain. Sedangkan ketika saya ditanya tentang pertanyaan yang tadi, maka jawaban saya adalah yang pertama yang harus kita pelajari adalah pronunciation. Inilah yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ini menurut saya dan pengalaman saya pribadi. Sebab apa? Coba kita flashback dulu ya. Dimana ketika kita SD atau SMP, SMA begitu, dan kita belajar bahasa Inggris, maka pada saat itulah kita tercengang. Yang dimana tulisannya, ya, saya tulis dulu, tulisannya berbeda dengan bacaannya. Ini salah satu faktor yang terbesar menurut saya, sehingga orang-orang itu motivasi belajar bahasa Inggrisnya menurun. Sebab apa? Mereka tidak tahu bagaimana cara baca. Mereka tidak tahu bagaimana cara membacanya. Tulisannya apa, bacaannya apa. Saya kasih contoh. D, A, U, G, H, T, E, R. Nah, kalau buat pemula, apabila kita menyuruh mereka untuk membaca huruf ini, apa kata ini, maka mereka rata-rata membaca dokter.
daughter. Padahal bacaan yang benarnya adalah daughter atau daughter atau daughter di English American. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Apakah itu English British atau English American? Nanti kita bahas. Yang paling penting di sini adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara bacanya. Sebab kalau kita sudah tahu cara baca, enak ini buat kita, apalagi speakingnya, kita having conversation dengan teman kita, maka kita akan pede. Intonasi kita juga akan natural nanti apabila kita membahas atau mempelajari yang pertama adalah cara membaca. Itu ya yang dari saya terlebih dahulu. Yang harus kita pelajari itu adalah cara membaca. Lalu kemudian apa lagi? Ya kita pelajari yang basic grammar, speaking, ya, vocabulary, pronunciation. Sebab kita sudah tahu cara baca, maka kita akan mendapatkan motivasi yang awal. Motivasi kita adalah bisa membaca semua kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Bahkan kita bisa membaca semua kosakata dalam waktu yang sangat pendek. 2 minggu saja kita bisa membaca semua kosakata yang ada di kamus tersebut. Oleh karena itu, jawaban saya adalah yang pertama yang harus kita pelajari adalah pronunciation. Ini yang sangat-sangat urgent untuk pemula. Lalu kemudian silahkan lanjutkan dengan terserah, baik itu grammar, speaking, pronunciation, ya, vocabulary, expressions. Nah, ini yang basic-basicnya dulu ya, sebelum kita membahas grammar yang lebih tinggi, speaking yang lebih tinggi, ya, expression juga dan lain sebagainya. Maka dengan itu sekali lagi saya sampaikan, jawaban saya pribadi adalah kita harus mempelajari terlebih dahulu adalah pronunciation. Alasan selanjutnya, kenapa kita harus yang pertama kali yang kita pelajari adalah pronunciation, itu untuk mengantisipasi kesalahpahaman ya di antara kita dan lawan bicara kita. Sebab banyak juga ya ketika kita praktek dengan native gitu ya, banyak di antara mereka yang tidak paham tentang apa yang kita utarakan disebabkan karena salah baca. Banyak sekali contohnya ya. Misalkan yang ini ya. Nah, banyak orang yang membaca ini adalah scannery. Padahal bacaannya adalah scenery. Itu bacaannya. Lalu kemudian L A U G H. Nah, log. Banyak orang yang membacanya log. Padahal bacaannya left. Sekali lagi, ini bacaannya adalah left. Bisa kalau kita menggunakan aksen British, maka dia akan dibaca laugh. Maka oleh karena itu, inilah ya pentingnya kenapa kita harus mempelajari cara baca dulu sebelum ke tahap-tahap yang lain. Sebelum kita mempelajari basic-basic yang lain seperti yang tadi yang saya sebutkan, basic grammar, speaking, ya, expression, vocabulary, ya, atau collocation, slang, ya, dan lain sebagainya lah nanti kita akan bahas di channel ini. Untuk sementara ya di video kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terutama tentang pronunciation. Maka kita akan membahas nanti di video selanjutnya kenapa kita harus mempelajari pronunciation terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Thank you. See you.